Baik. Coba. Berapa menit? Berapa menit? Hah? 40. Tambah saya. الوقت ضيق لذلك ما في مقدمة مباشرة أنا لا أقدم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa yakfika Allah humumak? Syekh memulai muhadarah dengan pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahan Anda? Ala turid anna Allah yuhaqqiq laka ahlamak? Apakah Anda tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua cita-cita dan angan-angan Anda? Ala turid anna Allah taala yadfa' anka ma yadurruk? Bukankah Anda mau Allah Subhanahu wa taala menghalangi Anda dari hal-hal yang atau hal-hal keburukan? Anta man alladhi huwa yahummuk? Hal yahummuk rizq al-'iyal? Apa saja yang kita butuhkan? Apakah kita hanya butuh memberikan nafkah kepada keluarga? Hal yahummuk shifa' al-marad? Apakah engkau butuh sembuh dari kesakitan? Hal yahummuk anna Allah yuslih laka atfalak? Apakah Anda merasa penting Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keluarga Anda? Hal yahummuk anna Allah yaqdi duyunak? Apakah Anda merasa penting Allah Subhanahu wa taala membantu Anda untuk melunasi semua hutang-hutang Anda? هل تعاني من قلة البركة في الوقت أو في المال؟ Apakah engkau merasa gelisah dari sedikitnya atau keberkahan harta dan juga sedikitnya harta kita? هل صعب عليك أن تتوب إلى الله من الذنوب؟ Apakah Anda merasa sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa? هل تريد أن تتزوج؟ Apakah engkau atau Anda ingin menikah? من يريد أن يتزوج؟ Ada yang ingin menikah? كيف يكفيك الله همومك؟ Jadi pertanyaannya, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi Anda secara khusus terlepas dari kegelisahan? Allah yaqul alaysa Allahu bikafin 'abdah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya? Sanata'allam fi hadha al-liqa' kaifa yakunu Allah yakfina ma nurid. Dan kita akan membahas sekilas pada pertemuan ini bagaimana kita semua merasa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfina humumana. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahan kita dan kegundahan kita. Wakshif humumana, dan juga menghilangkan kesedihan kita. Al-amr al-awwal, idza aradta al-kifayah min Allah min al-fajr ila al-maghrib, ماذا تفعل؟ Pertanyaannya, jika Anda ingin dibutuhkan atau diberikan kecukupan dari pagi sampai maghrib, apa yang ingin Anda lakukan? إذا أردت كفاية الله طوال النهار ماذا تصنع؟
Jika Anda ingin diberikan kecukupan sepanjang hari, apa yang ingin Anda lakukan? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah 4 rakaat sebelum zuhur, maka saya akan memberikan Anda kecukupan setelahnya. احرص على أن تصلي أول ركعات في أول النهار لما ترتفع الشمس. Berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan salat 4 rakaat ini, terutama ketika matahari sudah meninggi, حتى تحصل على كفاية الله من أول النهار إلى آخره. sehingga dengan ini Anda diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hari sampai malam hari. احرص على هذا سيكفيك الله طوال النهار في عملك في رزقك في أمورك طوال النهار. Berusahalah sekuat tenaga melaksanakan 4 rakaat itu, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kecukupan dalam harta, rezeki, dan seluruh perkara atau hal-hal yang Anda inginkan. ماذا تفعل لتحصل على كفاية الله طول النهار؟ Saya kembali bertanya, apa yang hendaknya Anda lakukan? ماذا تفعل Apa seharusnya yang hendak Anda lakukan ketika ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari? صلي لله في أول النهار 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين. Jadi kita melaksanakan salat 4 rakaat di awal hari, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam kembali. كيف يكفيك الله في الليل؟ Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda untuk mendapatkan kecukupan sepanjang malam? هل تريد أن يكفيك الله أيضا في الليل؟ Apakah Anda juga berkeinginan diberikan kecukupan sepanjang malam? يكفيك الله من المغرب إلى الفجر. Yaitu Allah cukupkan kebutuhan Anda dari masuknya maghrib sampai masuknya waktu subuh. في الليل تأتي المصائب والمشاكل الكثيرة، كيف يكفيك الله منها؟ Dan kita ketahui pada malam hari banyak sekali kesulitan dan juga masalah-masalah yang dihadapi. Pertanyaannya, bagaimana Anda mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malam ini? ماذا نفعل إذا أردنا كفاية الله طوال الليل؟ Apa yang harus kita lakukan jika ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam? يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah berikan dia kecukupan. قيل تكفيه من الصلاة وقيل تكفيه من همومه. Jadi diberikan kita kecukupan dari kebaikan-kebaikan, dan juga diberikan kecukupan dan ke pintu-pintu terlepas dari kesedihan dan juga kegundahan. ماذا تفعل؟ تقرأ آمن الرسول كما قرأ الإمام في صلاة المغرب آخر آيتين من سورة البقرة بعد صلاة المغرب. Jadi apa yang kita lakukan yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah seperti yang dibaca imam kita tadi pada salat maghrib berjamaah. احرص أن تقرأها في أول الليل حتى تكفيك من أول الليل إلى آخر الليل. Berusahalah sekuat tenaga membacanya dari awal malam, sehingga dengan itu kita diberikan kecukupan sampai akhir malam. حتى تكفيك من المغرب إلى الفجر.
sampai kita diberikan kecukupan dari masuknya solat maghrib sampai solat subuh. كيف تحصل على كفاية الله في النهار؟ Kemudian saya bertanya kembali, bagaimana agar Anda diberikan kecukupan sepanjang hari? تصلي أول النهار 4 ركعات. Yaitu dengan melaksanakan solat 4 rakaat di awal hari. كيف تحصل على كفاية الله في الليل؟ Bagaimana caranya agar kita diberikan kecukupan sepanjang malam? تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. Yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. تريد كفاية عظيمة تقضي جميع همومك وتقضي جميع ديونك. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda ingin diberikan kecukupan dari segalanya, bahkan dihilangkan kesedihan, bahkan dibayarkan atau dilunasi hutang-hutang Anda? الأمر الثالث عليك بكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Yaitu yang ketiga, perbanyaklah bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كم مرة اليوم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 10 مرات؟ 100؟ 1000؟ Pertanyaannya, berapa kali Anda hari ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali, atau berapa jumlahnya? أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جاء أبي بن كعب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني أدعو الله فكم أجعل من دعائي صلاة عليك. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak saya bersolawat kepadamu secara khusus ketika saya berdoa? فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah Anda. قال أجعل ربع دعائي صلاة عليك. Bagaimana menurutmu hai Rasulullah, saya buat 1/4 dari doaku bersolawat kepadamu? يعني إذا دعا يدعو 3 دعوات لنفسه وواحدة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم صل على محمد. Jadi ketika dia berdoa, maka dia berdoa 4, maka 3 doa untuknya, 1 doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa agar diampunkan dosanya, dirahmati, diberikan rezeki, kemudian dia berdoa agar berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma syi'ta, terserah Anda, wa in zitta, jika engkau menambah atau lebih dari itu, maka itu lebih baik bagimu. فقال أجعل لك الثلث يا رسول الله. ثلث الدعاء صلاة عليك، يعني أقول اللهم ارحمني، اللهم زوجني، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian sahabat tadi mengatakan, bagaimana kalau saya berdoa 1/3 untuk muhai Rasulullah, seperti dicontohkan oleh Syekh kita tadi. Jika dia berdoa 3, berarti 1 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah mudahkanlah saya menikah, kemudian ya Allah bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من يفعل هذا؟ Pertanyaannya, adakah yang melakukan seperti ini? قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma syi'ta, terserah Anda, jika engkau menambah maka itu baik bagimu. فقال أجعل لك النصف يا رسول الله، دعوة لي وصلاة عليك، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، اللهم اهدني، اللهم صل على محمد، اللهم اشف مريضي، اللهم صل على محمد. Jadi bagaimana menurutmu hai Rasulullah, jika saya berdoa setengah saya bersolawat kepadamu? Contohnya tadi disebutkan Syekh,
Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah saya menikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sedekah atau setengah dari doa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Kemudian Rasulullah mengatakan, terserah Anda, jika engkau menambah maka itu baik bagimu. فقال يا رسول الله أجعل لك الثلثين صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وثلث دعاء اللهم اهدني اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم ارزقني اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Kemudian sahabat tadi mengatakan, jadi saya akan berselawat kepadamu di dalam doa 2/3 wahai Rasulullah. Maka dicontohkan oleh Rasulullah tadi 2/3. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Kemudian Rasulullah mengatakan, terserah Anda, jika engkau menambah maka itu baik bagimu. Faqala aj'al du'ai kullahu salatan 'alaik. يعني يرفع يديه ويقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. كل الدعاء صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian sahabat tadi mengatakan, jadi wahai Rasulullah, saya jadikan seluruh doaku bersolawat kepadamu, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Qala idhan yuqdha daynuk wa tukfa hammak. Jadi jika engkau lakukan seperti itu, maka akan dilunasi hutang-hutangmu dan juga dicukupkan kebutuhanmu. Man yurid an tuqda duyunuh. Siapa yang mau agar dilunasi hutang-hutangnya? Hal alaik dayn? Apakah anda ini punya hutang? Turid taqdih? Ingin melunasinya? Akthar min as-salah ala Rasul sallallahu Jadi alaihi wasallam. perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man indahu ayham? Siapa yang memiliki kegelisahan? Man yurid an yuhaqqiq umniyah? Siapa yang ingin mewujudkan cita-citanya? Salli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdal salah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya as-salawat al-ibrahimiyah. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadhi afdal sigha fi as-salah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling afdal, yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah yang dibacakan oleh Syekh kita tadi. جاء بين النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. Dan para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami agar berselawat kepada Anda. Kemudian bagaimana cara bersolawat yang paling baik kepada Anda? Faqala sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salawat Ibrahimiyah tadi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man yurid an yukfa hammahu tawal an-nahar madza yaf'al? Siapa yang ingin dicukupkan kebutuhannya, dihilangkan kegelisahannya sepanjang hari, apa yang seharusnya dia lakukan? Madza yaf'al? Man yujib? Apa yang harus dia lakukan? Ada yang mau jawab? Man yujib? Yusalli 4 rakaat awal an-nahar. Ya, dia melaksanakan salat 4 rakaat di awal hari. Man yurid an yakfihi Allah tawal al-lail. ماذا يفعل؟
Siapa yang ingin diberikan kecukupan sepanjang malam, apa yang harus dia lakukan? من يعرف من يجيب؟ Siapa yang ingin menjawab? يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة في الليل. Membaca dua akhir ayat dari surah Al-Baqarah pada malam hari. من يريد أن الله يقضي جميع ديونه ويقضي جميع همومه ماذا يفعل؟ Siapa yang ingin dilunasi semua hutangnya, diberikan kecukupan dan dihilangkan dari kegelisahan, apa yang harus dia lakukan? من يعرف من يجيب؟ Siapa yang ingin menjawab? Ada. Yukthir as-salah. يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Yaitu memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنا سأسألكم الآن سؤالا صعبا. Sekarang saya akan bertanya pertanyaan yang sulit. هل تستطيعون تجيبون؟ Ada yang bisa menjawab? ما أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Apa selawat yang paling afdol? ما هي؟ Nah, من يعرفها؟ siapa yang mau jawab? Jangan di belakang dulu. ما هي؟ الصلوات الإبراهيمية. هذا جواب صحيح. Ya, jawabannya benar, masya Allah. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. Saya meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufiknya dan juga diberikan kemudahan melakukan segala kebaikan. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, kami meminta kepadamu kenikmatan yang tidak hilang, wa imanan la yartad, dan keimanan yang tidak pernah murtad, wa murafaqat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan juga menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi. Allahumma zidna wa la tunqisna. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan kepada kami dan jangan kurangi. Wa a'tina wa la tahrimna. Dan berikanlah kami nikmat dan jangan haramkan kami mendapatkan nikmat kebaikan. Wa zidna Allahumma wa athirna wa la tu'thir ahadan alaina. Dan berikanlah kami keutamaan dan janganlah buat orang lain lebih utama dari kami. Wa radhina warda 'anna. Dan berikanlah kami keridhaan-Mu dan juga kami ridho Allahumma kepadamu. inna nas'aluka qabla al-maut taubah, Ya Allah, kami minta kepadamu sebelum kematian bertaubat, wa 'inda al-maut syahadah, dan juga mati dalam keadaan syahid, wa ba'da al-maut jannatan wa ridwana. dan juga setelah kematian diberikan surga dan juga keridhaan-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, waktu kita singkat. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja disebutkan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Boleh di tema yang kita sampaikan, boleh juga di luar tema ya. Ya, tafadhol. Maksudnya sholawatin? Sholawatin yakni yuktir as-sholah, perbanyak sholawat. Biasa sekarang kan bisa. Kalau orang pengen sesuatu bilangnya sholawat aja dulu, nanti kan apa? Masyaallah. Apakah ini boleh? Boleh. Maksudnya kalau sholawatan ini hanya menyebutkan sholawat saja atau di dekat mobil tadi? Insyaallah. Nah, soal hakada sehona. Idza ra'ayna mathalan sayyara ghaliyah wa jamila wala nastati an nashtariha. Wa ba'd an-nas yaqulun idan salli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma annahu yamsa wa yatabarra bis-sayyara wa ghayr dhalik. Hal hadha yajuz? إذا رأيت ما يعجبك قل اللهم بارك لهم فيه.
sunnahnya ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, maka kita berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada mereka dalam hal ini. ثم قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. Kemudian katakan, ya Allah tidak ada kehidupan yang terbaik kecuali kehidupan di akhirat. حتى لا تتعلق بالدنيا. Sehingga dengan itu Anda tidak ketergantungan dengan dunia ini. والله تعالى أعلم. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silahkan Pak. Mau nanya Ustaz bilang kalau kita mau mencukupkan kebutuhan kita dalam satu hari, maka kita sholat 4 rakaat. Yang saya maksud niatnya sholat 4 rakaat itu niatnya sholat apa? Soal qulna yani 4 rakaat. Ya. Ma niyatuha? Hal hiya sunnah mutlaqah atau syai'? هي تدخل في سنة الضحى. صلاة 4 ركعات هي من النفل المطلق، فأي 4 ركعات تكفي. فلو أنه نوى الضحى يعتبر صلى 4 ركعات. Ya, boleh diniatkan salat duha karena itu juga termasuk salat duha. Namun jika dia meniatkan dengan sunnah mutlak boleh juga. Nah, ada pertanyaan lain? Silahkan. Biasa. Ada beberapa bahwasanya kita berpikir harus satu mazhab karena kita belum muqallid mutlak, bukan kita bahwa Muqallid mutlak maksudnya. kita mengikuti, kita tidak bisa membuat itu sendiri. Nah, هناك سؤال يعني لا بد أن يكون لنا مذهب واحد لأننا نحن مقلد فقط لسنا مجتهد هكذا. هل هذا صحيح يعني؟ الإنسان يسأل العالم، فأنت تسأل العالم. يقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Saya menjawab yang pertama, dalam segala hal kita harus bertanya kepada orang yang berilmu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. والعالم سينظر في الدليل ويخبرك بالجواب الصواب. Dan orang yang berilmu tadi akan memberikan Anda jawaban yang benar. نعم. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. Alhamdulillah. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.